Cerita novel ini tidak masuk akal sekali. Kalau saja aku punya grup WeChat Dewa. Angpau. Bukankah cuma mau ambil angpau saja? Masih saja pakai curang? Apakah tidak punya moral? Yang Chen, cepat antar pesanan ini. Baik, aku segera ke sana. Berhenti. Aku hanya seorang pengantar makanan, tidak punya uang. Abang, bocah ini pasti punya uang. Jangan banyak bicara. Segera, serahkan uangnya. Bukan begitu, abang-abang sekalian. Aku baru saja melunasi kartu kredit hari ini. Benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau begini? Nasi goreng ini. Silakan kalian ambil. Beraninya kau memberikan ini. Cari masalah saja. Hajar dia sampai habis. Pergi. Siapapun yang lewat, mari mampir dan lihat-lihat. Pil dewa kualitas terbaik. Kualitas terbaik apa? Ini jelas-jelas hanya sisa pil yang gagal kau buat. Pergi kau. Lau Jun, jangan banyak bicara. Cepat masukkan aku ke dalam grup WeChat. Aku juga ingin menjual barang bekas. Apa yang terjadi ini? Apakah ini cosplay? Yang Chen, dari mana saja kau? Jika kau tidak mengantar pesanannya dalam 5 menit, kau dipecat. Ya, ternyata memang ada grup WeChat. Ternyata memang benar ada grup WeChat. Tidak peduli ini asli atau palsu. Siapapun yang tidak mengambil amplop merah adalah orang yang sangat bodoh. Ini. Grup WeChat ini ternyata memang nyata. Mengapa para dewa ini hanya mengobrol dan tidak membagikan amplop merah? Aku tidak tahu apakah aku bisa menambahkan mereka secara pribadi. Datang. Kak. Yang Chen, uang sewa sudah menunggak selama 3 bulan. Jika tidak segera bayar, maka keluarlah dari sini. Kak, tolong beri aku sedikit kelonggaran lagi. Masih minta kelonggaran? Padahal aku sudah memberimu kelonggaran selama 3 bulan. Kak, tolong sekali lagi. Halo, apa? Aku akan segera sampai. Hei, mau kemana? Kak, ada urusan mendesak di perusahaanku. Aku harus segera ke sana. Yang Chen, kamu punya nyali juga? Aku akan membuang semua barangmu itu ke tempat sampah sekarang juga. Ayah kenapa? Ayah, cepatlah bangun. Tidak boleh masuk. Aku beritahu kalian, jika hari ini ada seekor lalat saja yang berani masuk, kalian semua harus segera pergi dari sini. Sialan. Sial sekali bertemu dengan orang sakit. Sudahlah. Lagi pula ramuan obat ini tidak ada gunanya bagiku sekarang. Ambil 1 butir dulu untuk menyelamatkan orang. Aku punya obat di sini. Mungkinkah Tabib Agung Wu sudah tiba? Cepat biarkan Tabib Agung Wu masuk. Tunggu. Kamu bukan Tabib Agung Wu. Keluar dari sini. Ini adalah obat dewa. Jika menunggu lagi, maka semuanya akan terlambat. Kau bilang itu pil dewa, maka itu pil dewa. Pengawal, lempar orang ini keluar. Kau, Aku yang Chen tidak pernah menipu orang. Jika aku bilang begitu, maka begitulah adanya. jika terjadi sesuatu yang buruk pada ayahku, akan kuhabisi nyawamu. Pimpinan sudah sadar. Ayah sudah sadar. Pimpinan. Memang benar ini pil dewa milik Taisang Laojun. Di mana pimpinan? Gawat. Pimpinan ada di... Tabib Wu, Anda sudah datang. Barusan ada seseorang yang memberi ayahku sebuah pil, tolong segera periksa, jangan sampai terjadi masalah. Ini tidak mungkin. Di mana orang itu? Aku sudah tahu orang itu adalah penipu. Masih berani bicara soal pil dewa, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kakinya sekarang juga. Hanya 1 pil. Sudah bisa menyembuhkan semua penyakit pimpinan. Bahkan terlihat 20 tahun lebih muda. Ini benar-benar orang hebat. Tidak peduli apapun caranya, segera temukan dia untukku. Baik, Jadi kau bersikeras ingin melindungi si sampah yang Chen ini? Manajer Guo, Yang Chen dia bukan sampah. kau begitu peduli pada si sampah. Yang Chen itu, sepertinya. Kau punya hubungan gelap dengannya kan? Hati saya tidak sekotor hatimu. Dasar wanita tidak tahu malu, beraninya kamu menghinaku. Berhenti.
Biar kulihat siapa yang berani. Xiao Yue, lebih baik kamu jelaskan apa yang sedang terjadi. Karena kamu sudah melihatnya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Sekarang, aku sudah menjadi milik Tuan Muda Guo. Xiao Yue, demi mengumpulkan uang hantaran 2 miliar rupiah. Setiap hari aku bekerja sebagai kurir. Setelah pulang kantor, ternyata kamu malah mengkhianatiku. Pria tidak berguna, beraninya membandingkan diri dengan Tuan Muda Guo. Sungguh lucu. Lihat ini, cincin seharga 1.600.000.000 rupiah. Kamu tidak akan sanggup membelinya meski bekerja seumur hidup. Lalu, kamu sudah dipecat. Segera angkat kaki dari sini. Baiklah. Kalau begitu kembalikan uang hantaran 600 juta rupiah yang kuberikan. Aku akan segera pergi dari sini. Berani menawar denganku? Apa kamu merasa pantas? Aku sudah membuang masa mudaku selama 3 bulan bersamamu. 600 juta itu anggap saja sebagai biaya ganti rugi mentalku. Xiao Yue, apa kamu masih punya harga diri? Hahaha. Yang Chen sudah cukup menderita. Tolong lepaskan dia kali ini saja. Suyun, tidak perlu memohon pada mereka. Paling buruk aku tinggal pergi saja. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Hari ini kalian berdua harus angkat kaki dari sini. Suyun, awalnya aku ingin memberimu sedikit kelonggaran, tapi karena Yang Chen tidak menghargai grup di Hao kami, maka kalian berdua sebaiknya angkat kaki saja. Manajer Guo, Yang Chen hanya sedang emosi. Apa tidak bisa memberikan kami satu kesempatan lagi? Wah, kamu sangat membela Yang Chen, masih bilang kalau kalian tidak ada hubungan khusus. Gadis suci apaan? Menurutku dia cuma perempuan penggoda. Hahaha. Gu Qiang, jangan keterlaluan. Kenapa? Mau memukulku ya? Sini. Dasar kamu pecundang. Coba saja sentuh aku. Dimohon Yang Chen untuk segera melapor ke ruangan direktur utama. Yang Chen, kapan kamu mengenal direktur utama? Ini. Sepertinya aku tidak sengaja mengenalnya sebelumnya. Hei. Minggir. Sayang, tidak menyangka kamu punya hubungan seperti ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bagaimana kalau besok kita pergi mendaftarkan pernikahan? Tentu saja. Kalau begitu, jilat sepatuku sampai bersih. Setelah aku merasa senang, baru aku akan pergi mendaftar bersamamu. Yang Chen, apa kamu sedang mempermainkanku? Memang kamu yang sedang aku permainkan. Dasar wanita tidak tahu malu. Bukan hal yang bagus jika direktur utama sampai menemuimu secara langsung. Mungkin saja kabar tentang kinerjamu yang sangat buruk sudah sampai ke telinga direktur utama untuk memberikan peringatan keras kepada orang lain. Benar sekali. Kalau dipikirkan baik-baik, dengan gayanya yang miskin itu, mana mungkin dia bisa kenal dengan direktur utama? Suyun, jangan dengarkan ucapan orang tidak berguna ini. Ayo kita pergi. Sampah? Apa kamu punya hak untuk bicara? Pergi sana dan bersihkan toilet. Siapa yang menyuruh orang lain untuk membersihkan toilet? Kakak ipar, kenapa kamu datang ke sini? Kalau ada apa-apa, kamu cukup telepon saja. Bukankah aku sudah bilang untuk memanggilku manajer Wu? Ngomong-ngomong, di bagian sini ada yang namanya Yang Chen. Ah, benar. Dia adalah Yang Chen yang kinerjanya sangat buruk itu. Terserah Anda bagaimana mau menanganinya. Lagi pula, orang tidak berguna ini sudah dipecat dari perusahaan. Dia masih berani kembali untuk membuat keributan. Apakah dia sama sekali tidak menghargai perusahaan ini? Betul sekali. Aku akan menyuruhnya pergi membersihkan toilet sekarang juga. Tunggu dulu. Namamu Yang Chen. Namaku Yang Chen. Manajer Wu, meskipun prestasi Yang Chen sedikit kurang, tapi dia orang yang sangat baik. Dia juga selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Coba kau lihat keluar. Siapa di perusahaan ini yang tidak bekerja sungguh-sungguh tanpa prestasi? Kau hanyalah sampah. Benar sekali. Masih berani sok menjadi pahlawan? Tidak sadar diri. Apakah kau pantas atau tidak? Ternyata orang yang dimaksud pimpinan adalah engkau. Kakak ipar? Manajer Wu? Apakah Anda tidak salah orang? Bagaimana mungkin Yang Chen bisa kenal dengan pimpinan? Biar aku katakan langsung saja, pengumuman tadi adalah rencana pimpinan untuk menjadikan pecundang sepertimu sebagai peringatan keras bagi yang lain. Bagus sekali. Sudah kuduga, aku hampir saja ditipu oleh pecundang sepertimu. Mungkinkah pria tua yang baru saja kuselamatkan bukanlah pimpinan? Xiao Yue, cukup. Kemana perginya uang yang Yang Chen hasilkan? Apa kau tidak tahu? Sudahlah. Gajinya yang sedikit itu bisa buat apa? Setiap hari hanya tahu cara mencari simpati. Cepatlah pergi dari sini. Apa kalian sedang menunggu pimpinan menjamu kalian makan? Aku beri waktu 2 hari. Setelah mengurus prosedurnya, segera angkat kaki. Selama aku masih memiliki grup WeChat Dewa, suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut di bawah kakiku. Ayo kita pergi. Kau keluar dulu. Kakak ipar, biar aku saja yang menangani Yang Chen. Mengapa Anda harus datang sendiri? Orang yang menyelamatkan pimpinan adalah dia. Ini, tapi kita sudah memperlakukannya seperti itu. Bagaimana jika dia? Kenapa panik? Dia bisa bernama Yang Chen. Memangnya kau tidak bisa? Oh, maksud Anda menggantikannya? Apa? Kamu sudah menemukan pemuda yang menyelamatkanku hari itu? Benar.
Bawahan Anda segera membawanya kemari setelah menemukannya. Dialah orangnya. Oh, terima kasih banyak kepadamu. Kamu benar-benar penyelamat nyawaku. Katakanlah hadiah apa yang kamu inginkan. Ketua, ini sudah menjadi kewajiban saya. Sebenarnya tidak perlu hadiah, tapi Anda lihat saya dan Wakil Direktur Wu sudah bekerja keras di perusahaan selama bertahun-tahun. Posisi ini. Ah, itu masalah sepele. Saya akan segera mengatur orang untuk menaikkan jabatan kalian berdua 1 tingkat. Selain itu, saya akan memberimu hadiah 2 miliar rupiah. Terima Ketua. kasih. Manajer Wu, Yang Chen tidak melakukan kesalahan apapun, bagaimana bisa perusahaan memecatnya sembarangan? Hahaha, benar sekali. Tidak memiliki prestasi adalah kesalahan terbesar. Seluruh orang di departemen tahu, kalau prestasi Yang Chen telah kamu curi. Lalu kenapa kalau kalian tahu aku yang mencurinya? Tidak ada prestasi ya, tidak ada prestasi. Dia harus pergi dari sini. Hahaha, Suyun. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Asalkan kamu bersedia menemaniku 1 malam. Semuanya bisa dibicarakan. Tidak tahu diuntung. Kalau begitu, pergilah bersama Yang Chen. Yang Chen? Hei Yang Chen, kenapa kamu berat hati untuk pergi? Bagaimana kalau kamu membersihkan toilet saja? Aku tidak sebermuka tembok dirimu. Beri tanda tangan, aku akan pergi. Suyun, mereka benar-benar seperti binatang. Tidak perlu memohon kepada mereka, aku akan pergi saja. Yang Chen, berani sekali kamu. Keamanan, seret dia keluar dari sini. Sudahlah, jangan buang waktu bicara dengannya. Yang Chen, segera pergi dari sini. Kakak ipar, aku tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimana kalau membiarkan Suyun tinggal? Kita masih punya banyak waktu. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Kalian, Direktur utama tiba. Hahaha, Tabib Saktiang. Direktur utama, kenapa Anda sampai datang sendiri ke sini? Jika ada keperluan, Anda cukup menelepon saja. ternyata dia kakek yang waktu itu. Dia ternyata benar-benar direktur utama grup di Hao. Sekarang ada kesempatan bagus. Silakan duduk, silakan duduk. Hahaha, Tabib Saktiang. Saya sudah memikirkannya lama dan merasa tidak pantas membiarkan Anda merendahkan diri di departemen kecil ini. Jadi saya datang mencari Anda. Apakah saya tidak mengganggu? Hahaha, Anda terlalu sungkan? Tabib Saktiang, saya punya seorang putri. Meskipun sifatnya agak galak, namun dia memiliki paras yang sangat cantik. Bagaimana menurut Anda? Halo Tabib Saktiang, bolehkah saya tahu dari perguruan mana Anda berasal? Apakah Anda masih menerima murid? Saya memiliki seorang putri yang berparas sangat cantik jelita. Wutua, Anda sudah keterlaluan. Beraninya Anda merebut orang saya. Tabib Saktiang, putri saya sama sekali tidak kalah cantik jika dibandingkan dengan putrinya. Dia akan segera sampai. Asalkan Anda menjadi menantu saya, kelak seluruh grup di Hao akan menjadi milik Anda. Baik. Ayah, ada urusan apa sampai ayah memanggilku ke sini? Oh, Siu-Siu. Bukankah tempo hari ada kesalahpahaman antara kamu dan Tabib Saktiang? Cepat minta maaf kepadanya. Maafkan aku ya. Siu-Siu, ini baru yang namanya Yang Chen. Dia... Ayah, apakah ayah tidak salah mengenali orang? Dia bukan Yang Chen. Manajer Wu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Aduh, direktur utama ini pasti ada semacam kesalahpahaman. Bagaimana mungkin dia bukan Yang Chen? Benar kan? Coba Anda lihat orang ini. Harap tenang, jangan berisik. Tidak dapat juga, kecepatan tangan orang-orang ini terlalu cepat. Beraninya kamu. Direktur sedang bertanya kepadamu. Tapi kamu malah main ponsel di sini. Jelaskan padaku, mengapa Siu-Siu bilang dialah yang bernama Yang Chen? Anu, ini. Dia bukan Yang Chen. Direktur, putri Anda pasti salah mengenali orang. Manajer Wu, apakah maksud Anda saya bahkan tidak bisa mengenali orang? Dia adalah Yang Chen. Ternyata kemarin kamu yang menyelamatkan direktur? Ya, direktur, putri Anda bisa menjadi saksi bahwa kemarin saya menyelamatkan Anda menggunakan pil Guiyuan. Saya sudah memeriksa nadinya. Memang khasiat obat itu yang bekerja. Manajer Wu, ada lagi yang ingin kamu katakan? Direktur, dia mungkin hanya kebetulan melihat pil itu. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Benar, Direktur. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kandungan pilnya. Dia pasti tidak bisa menjawabnya. Aku tanya padamu, apa saja kandungan di dalam pil itu? Sialan, mana aku tahu apa kandungannya. Itu harus ditanyakan pada Taishang Laojun baru tahu. Berani sekali kamu membohongiku. Kemari, seret dia keluar dari sini. Tunggu sebentar. Aku bisa menjelaskannya. Apa yang mau kamu jelaskan?
Sudahlah kinerjamu tidak ada, kamu berani pula mengaku sebagai penyelamat nyawa direktur utama? Hamha, sampah tetap saja sampah. Yang setiap hari hanya tahu cara berkhayal. Penyelamat, direktur utama katanya. Tidakkah kamu berkaca dulu apakah kamu layak? Meskipun aku juga tidak menyukai anak ini, tapi kalian sudah keterlaluan. Dia adalah Yang Chen. Kalianlah yang berpura-pura menjadi dia. Direktur utama, aku juga bisa memberi kesaksian untuk Yang Chen. Dia tidak akan bicara sembarangan. Apa gunanya kesaksian itu? Dia bilang dia adalah tabib sakti yang menyelamatkanku, tapi bahkan tidak bisa menyebutkan bahan-bahan obatnya. Bagaimana kamu ingin aku mempercayainya? Seret dia keluar. Tunggu sebentar direktur utama, aku benar-benar bisa membuktikannya. Akulah orang yang menyelamatkanmu. Bagaimana cara membuktikannya? Ini adalah obat yang kugunakan kemarin, namanya pil Guiyuan. Wangi obat yang sangat pekat, ini bukan barang biasa. Hanya dengan menghirupnya saja sudah cukup untuk memperpanjang usia. Aku tidak menyebutkan resep obatnya, karena ini adalah tradisi keluarga, tidak boleh disebarluaskan. Karena kamu bilang kamu adalah Yang Chen, coba katakan saja. Aku... kakak ipar, bagaimana ini? Sekarang, apalagi yang ingin kalian katakan? Sampah, berani sekali menipu saya. Direktur utama, itu semua gara-gara Guo Qiang yang menipu saya. Tolong maafkan saya kali ini. Pengawal, seret kedua penipu ini keluar dari sini. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat mereka lagi di perusahaan ini. Direktur utama. Hei, direktur utama. Direktur utama. Yang Chen, aduh Yang Chen, Anda orang yang berjiwa besar. Tolong lepaskan saya kali ini. Saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda nantinya. Memaafkanmu? Kalau aku memaafkanmu, siapa yang akan membersihkan toilet? Saya saja. Biar saya saja. Dasar penjilat yang cuma berani pada orang lemah, pergi dari sini. Yang Chen, tunggu saja pembalasanku. Harga. Yang Chen, ternyata kamu benar-benar penolong direktur utama. Sudahlah, cuma keberuntungan saja. Tidak kusangka pil dewa milik Taisang Laojun, sangat manjur. Lain kali aku harus minta beberapa lagi darinya. Yang Chen? Tidak. Tabib sakti yang, apa sebenarnya resep dari ramuan ini? Mengapa aku belum pernah mencium aroma obat sekuat ini? Resep rahasia keluarga, tidak pernah dibagikan kepada orang luar. Anak ini bisa mengeluarkan 2 butir pil semacam ini dengan begitu mudahnya. Mungkinkah dia berasal dari keluarga ahli pil yang misterius? Aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Tabib hebat yang, saya yang tua ini. Hei, tabib hebat yang, saya bersedia membayar 6 miliar rupiah untuk membeli sisa pilmu ini. 6 miliar rupiah? 6 miliar rupiah ya? Aku tidak pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Terlalu sedikit ya? 60 miliar rupiah. 60 miliar rupiah. Hei, 600 miliar rupiah tidak bisa lebih lagi. Setuju. Tabib hebat yang, katakan saja jika Anda masih memiliki permintaan lain. Soal itu aku belum memikirkannya sekarang. Dan akan memberitahumu nanti, jika sudah terpikirkan. Ngomong-ngomong Pak Direktur, aku juga berharap Anda bisa merahasiakan kejadian hari ini. Tidak masalah. Hahaha. 600 miliar rupiah. Sekarang aku juga sudah jadi orang kaya. Hahaha. Sialan. Tidak kusangka si tua ini masih saja mendahuluiku selangkah. Hei. Dewa jodoh yang pelit itu hanya membagikan beberapa angpau. Si kera tua ini tidak mendapatkannya sama sekali. Benar sekali. Jika tidak membagikan beberapa lagi, aku akan segera pergi ke sana dan mencabik-cabik buku perjodohanmu. Kalian berdua jangan terburu-buru. Akan segera aku bagikan. Tali jodoh? Benda apa ini? Aku tidak mau menikah dengan Yang Chen. Siu-siu, Yang Chen bisa dengan mudah memberikan 2 butir pil yang membuat tabib hebat Wu sekalipun terkejut. Kekuatan keluarganya pasti tidak sembarangan. Kamu tidak akan rugi jika menikah dengannya. Dia, entah dari mana dia mendapatkan 2 butir pil itu hanyalah sebuah keberuntungan semata. Apa yang kamu katakan? Apa kamu sedang mengata-ngatai ayahmu sendiri? Kalau ayah mau, ayah saja yang menikah. Pokoknya aku tidak mau menikah. Kamu? Astaga. Karena ini adalah benang merah milik Dewa Jodoh. Apakah itu berarti aku bisa mengikat diriku dengan Suyun? Besok akan ku coba. Apa yang mau dicoba? Yang Chen, kapan kamu akan memberikan uang 14 juta rupiah milikku? Kamu mengejutkanku. 14 juta kan? Aku akan segera mentransfernya padamu. Sih? Orang miskin sepertimu berani bilang bisa mengeluarkan uang 14 juta rupiah? Kamu tidak akan mampu membayarnya meski sudah menjual dirimu sendiri? Sudah terkirim. 200 juta rupiah? Aduh, akhir-akhir ini aku punya satu kebiasaan, yaitu suka melakukan perbuatan baik. Biaya sewa semua penyewa di sekitar sini. Sudah kubayarkan semuanya. Yang Chen, kamu mendadak kaya? Aduh,
Apakah kamu tahu? 600 miliar rupiah. Itu ada berapa angka nolnya? 600 miliar rupiah? Hanya kamu berani bilang sudah untung? 600 miliar rupiah? Siapa yang percaya? Tidak percaya ya. Kalau tidak percaya, aku akan tunggu sebentar. Karena benang jodoh ada di tanganku. Aku coba pakai pada liusin saja. Kamu ini sudah mulai berani ya? Berani mencabut rambutku? Kakak. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bicara. Menurutmu, kakak ini bagaimana? Gila. Efeknya muncul cepat sekali. Kakak, tentu saja sedang sangat cantik dan mempesona. Dasar bermulut manis. Hei kakak, apa kita tidak terlalu cepat? Aduh, Kamu merasa kakak sudah tua? bukan. Kakak masih sangat menawan. Aduh, Kalau begitu jangan bicara. Kakak akan membuatmu merasa nyaman. aduh. Kakak pelan-pelan lah sedikit. Hei. Aduh sakit. Sudah cukup. Kakak, lepaskan aku. Sudah kak, tolong lepaskan aku. Aduh, Kamu benar-benar kurang ajar. Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? apa yang sudah kulakukan? Kak, tadi malam kamulah yang memintanya berkali-kali. Aku? Itu tidak mungkin. Kamu pasti sudah memberikan sesuatu padaku tadi malam? Kalau tidak, kenapa aku tidak ingat apa-apa? Tali jodohnya sudah hilang? Mungkinkah benda itu hanya sekali pakai? Dewa jodoh, kali ini kamu benar-benar membuatku dalam kesulitan besar. Gawat, aku akan segera terlambat. Aku pergi dulu ya kak, kita bicara lagi nanti. Yang Chen, dasar jahat. Kalau berani, jangan kembali lagi. Chen Linan, jangan berharap lagi. Aku tidak mungkin menemanimu minum. Pak Han, apakah karyawan grup di Hao tidak ada yang tahu aturan seperti ini? Kalau begitu sepertinya, kita tidak perlu melanjutkan kerjasama ini lagi. Tuan Muda Chen. Aduh, Tuan Muda Chen. Anda bisa saja bercanda. Suyun, Tuan Muda Chen hanya ingin berkenalan saja, tidak ada salahnya kalau kamu minum sedikit. Ketua, Hei, jangan membantah lagi, kali ini dengarkan aku. Hahaha. Ketua Han memang sangat pandai berbisnis. Suyun, bukankah kamu selalu pandai menolakku? Aku ingin lihat siapa lagi yang bisa membantumu kali ini. Aku bisa. Sampah dari mana ini? Apa kamu tahu ini tempat apa? Keluar dari sini. Bukankah kamu bilang tidak ada yang bisa membantu Suyun lagi? Biar aku saja. Yang Chen, sebaiknya kamu pergi saja. Dia adalah tuan muda dari grup Chen. Kamu tidak bisa melawannya. Tenang saja. Hanya seorang tuan muda saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Direktur Han, apakah karyawan grup di Hao Anda dapat keluar masuk kantor sesuka hati dan menghina pelanggan besar? Sepertinya tabib yang menyukai Suyun, aku kebetulan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat tabib yang menyerah, agar Xiu Xiu punya kesempatan untuk mendekatinya. Oh, Tuan Muda Chen, izinkan aku memperkenalkan ini adalah orang yang menyelamatkanku dengan obat herbal hari itu, Tabib Yang. Hah? Ternyata cuma seorang tukang obat biasa. Hei, suruh dia menjauh dariku, terutama jauh-jauh dari Suyun milikku. Jangan menghalangi urusanku. Direktur Han, proyek keluarga Chen ini adalah kunci agar grup di Hao bisa bangkit kembali. Tanpa proyek keluarga Chen ini, bersiaplah untuk bangkrut. Direktur Han, aku tidak akan membuat Anda kesulitan. Pesta jamuan ini, Suyun bisa pergi, tapi Anda juga harus setuju untuk membiarkanku pergi. Jangan lupa, Anda masih berutang satu permintaan padaku. Tuan Muda Chen, Anda tidak takut membiarkan saya pergi, bukan? Pesta itu adalah wilayah saya. Saat Anda tiba di pesta nanti, saya ingin Anda melihat bagaimana saya mempermainkan wanita rendahan Suyun ini. Tuan Muda Chen. Baiklah, saya akan lihat trik apa yang akan Anda tunjukkan nanti. Tunggu sebentar, Tuan Muda Chen. Yang Chen, sebaiknya Anda tidak pergi. Pesta itu sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh Chen Linan. Anda menyinggung perasaannya hari ini, dia pasti tidak akan melepaskan Anda. Suyun, jangan khawatir. Selama ada saya tidak akan membiarkan dia menyakiti Anda. Para dewa ini, mengapa setiap hari mereka mengobrol tidak jelas di grup? Jika tidak segera memberikan angpau kepadaku, apa yang harus kulakukan dengan pesta ini? Oh, benar juga. Jika mereka tidak membahas soal angpau, aku bisa yang memulainya. Para dewa sekalian, karena sedang mengobrol dengan gembira, bagaimana kalau membagikan beberapa angpau untuk memeriahkan suasana? Itu benar sekali. Terutama Dasheng, Anda sudah lama sekali tidak membagikan angpau. Benar sekali. Xiao Tianquan,
Jika kau menggonggong lagi, hati-hati aku akan memberimu pelajaran. Bukankah ini hanya soal angpau? Baiklah, akan aku bagikan. Arak kera. Arak kera milik Sun Wukong. Aku juga tidak tahu apa fungsinya. Hehe, kamu mengambilnya dengan cukup cepat. Angpau milik Sun ini tidak semudah itu untuk didapatkan. Kamu harus memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk Sun ini. Imbalan. Hadiah taruhannya. Hei. Apa ini? Kenapa rasanya begitu enak? Dasheng, ini adalah minuman yang sangat langka. Dan dewa kecil ini hanya memiliki beberapa botol saja. Kau cukup berbakti. Baiklah kalau begitu, maka Sun Tua ini juga akan memberimu sebuah hadiah. Teknik penempa tubuh. Memang hanya Dasheng yang terbaik, haha. Letakkan tanganmu di atasnya, ucapkan teknik penempa tubuh, dan dalam waktu 1 jam, kau akan menjadi sekuat Sun Tua ini. Meskipun hanya 1 jam, tapi itu sudah cukup. Chen Linan, aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku. Yang Chen, jika nanti Chen Linan datang memprovokasimu, kau jangan sampai terbawa emosi. Yo, bukankah ini Yang Chen? Kau benar-benar berani datang ya? Setelah aku datang, aku baru menyadari bahwa arak yang dipamerkan di pesta ini semuanya sampah. Benar-benar membuat kecewa. Yang Chen, memangnya kau ini siapa? Kau berani bilang kalau arak keluarga Chen adalah sampah? Oh, ternyata ini arak milik keluarga Chen. Maafkan ketidaksopananku. Jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengira ini adalah arak murahan seharga Rp20.000 untuk 3 kati di kaki 5. Hei, apakah Tuan Muda Chen tidak pernah melihat arak yang bagus? Hahaha. Yang Chen, kau cari masalah. Siapa yang tidak tahu bahwa arak keluarga Chen masuk peringkat 5 besar di seluruh negara Hua, bahkan Raja Arak Zhao Tie pun tidak bisa menahan diri untuk memujinya setelah mencicipinya. Kau berani menyebutnya arak murahan? Jadi itu Raja Arak Zhao Tie. Dia belum pernah minum arak yang enak. Hahaha. Nak, kau berani bilang aku tidak pernah minum arak yang enak. Kau tahu tidak gelar Raja Arak milikku ini didapatkan dari minum? Kau adalah Raja Arak? Bagaimana jika aku bisa membuatmu mabuk hanya dengan 1 cangkir? Tidak kusangka. Di sebuah pesta minuman, aku bisa diremehkan seperti ini. Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Nah, Zhao Tie pernah minum selama 3 hari 3 malam, tanpa mabuk baru bisa mendapatkan gelar Raja Arak ini. Kau ingin membuat Raja Arak mabuk hanya dengan 1 cangkir arak? Bermimpilah. Karena Tuan Muda Chen begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, jika Raja Arak tidak mabuk, kau harus berlutut dan menjilat bersih arak di lantai. Yang Chen, jangan gegabah. Boleh saja. Tapi jika aku menang, kau harus merangkak di lantai dan menggonggong 3 kali seperti anjing. Bagus sekali. Aku ingin lihat bagaimana Raja Arak bisa mabuk hanya dengan 1 cangkir. Hahaha. Anak muda, beraninya kau menghinaku. Kupikir itu adalah arak yang bagus. Ternyata setelah bicara panjang lebar, arak yang kau bawa hanyalah arak murahan dari pinggir jalan. Tuan Muda Chen, kamu masih punya waktu untuk menyesal sekarang. Menyesal? Tanyakan pada semua orang di sini, siapa yang percaya kalau miras murahanmu ini bisa membuat Raja Miras tumbang? Yang Chen, sebaiknya lupakan saja. Aku bahkan belum pernah melihat minuman ini sebelumnya. Nak, belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Tidak perlu. Ini? Minuman apa sebenarnya ini? Aroma minumannya begitu kuat sekali. Bocah ini, apa dia benar-benar punya minuman yang bagus? Raja Miras, silakan nikmati. Hahaha. Raja Miras memang pantas disebut Raja Miras. Kemampuannya, meminum banyak tanpa mabuk itu bukan sekadar bualan belaka. Yang Chen, kamu kalah. Cepat jilat sisa minuman di lantai sampai bersih. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik Raja Miras milikmu itu sebelum bicara. Minuman yang luar biasa. Raja Miras macam apa ini? Baru 1 teguk saja sudah tumbang. Ini tidak mungkin. Kamu pasti sudah mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Tak kusangka, Tuan Muda Chen ternyata orang yang tidak mau menerima kekalahan. Semua orang di sini tadi mencium aroma minuman yang sangat kuat. Bahkan Raja Minuman pun langsung mabuk hanya dengan 1 tegukan. Dan kamu bilang aku mencampurkan obat? Bahkan Raja Minuman pingsan setelah 1 gelas. Minuman ini benar-benar bukan sesuatu yang biasa. Benar sekali.
Aku belum pernah mencium aroma minuman sekuat itu. Seandainya saja aku bisa mencicipinya sedikit. Betul sekali. Aku juga ingin minum. Aku bisa mentraktir kalian semua minum. Tapi Tuan Muda Chen harus menepati janjinya. Sudahlah. Yang Chen, kita tidak sanggup menyinggung Chen Linan. Jangan takut, aku tahu apa yang aku lakukan. Apa aku pernah bilang akan menepati janji? Siapa yang bisa membuktikan kalau aku pernah mengatakannya? Jadi maksudmu Tuan Muda Chen, ingin berbuat curang? Wah, aku memang mau berbuat curang. Lalu kamu mau apa? Aku adalah putra mahkota grup Chen. Apa ada yang berani menyalahkanku? Hei, memangnya kamu berani? Aku berani. Raja minuman, apa yang sedang Anda lakukan? Hempah. Jika berani bertaruh, maka harus siap menerima kekalahan. Jika kamu tidak menepati janji, aku yang akan mengajarimu cara menepati janji. Gonggonglah 3 kali seperti anjing, Tuan Muda Chen. Guk. 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 Hahaha. Yang Chen, kau punya nyali? Urusan kita belum selesai. Terima kasih atas akting luar biasa dari Tuan Muda Chen. Ayo, semuanya mari minum. Hei, Tuan Muda Yang. Bolehkah aku berinvestasi untuk membeli resep arakmu ini? Arak monyet ini diberikan oleh Dasheng. Mana mungkin aku punya resepnya? Melihat Tuan yang begitu ragu, dia pasti tidak akan setuju dengan harga biasa. 200 miliar rupiah. Bagaimana? 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah? Yang Chen, apakah resep arakmu ini bisa terjual seharga 200 miliar rupiah? Resep arakku ini adalah rahasia keluarga yang tidak boleh disebarkan. Ini tidak bisa dijual. Tapi botol arak ini bisa kujual padamu. Lihat kita berjodoh. Bagaimana kalau angka ini saja? Apa hargaku terlalu tinggi? Ini adalah arak dewa. 4 miliar rupiah tidaklah mahal. Baiklah kalau begitu. Hahaha. Hei. $400 miliar. Dulu obat dewa, sekarang arak berkualitas. Yang Chen, tidak kusangka pusaka turun-temurunmu ada begitu banyak. Ini bukan apa-apa. Masih banyak harta karun di tubuhku yang belum pernah kau lihat. Apa yang kau katakan? Bukan itu maksudku. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Tali perjodohan lagi. Aku juga tidak tahu jika benda ini digunakan pada Suyun. Apakah dia akan menjadi seperti kakak Liu Xin? Suyun, bisakah kamu memberikan sehelai rambutmu? Untuk apa kamu menginginkan rambutku? Wah, aku kira siapa ini? Ternyata si pengantar makanan bau itu. Oh, kamu orang yang merampokku waktu itu. Jangan banyak bicara. Ada orang yang membayarku untuk menghancurkan kakimu. Patuhlah padaku. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Apa ini ulah si jahat Chen Linan? Kalau kalian mendekat lagi, aku akan lapor polisi. Bos, wanita ini lumayan menarik juga. Biarkan kami bersenang-senang dulu sebentar lagi. Baik, lumpuhkan bocah ini dulu. Kita akan bersenang-senang dengan wanita cantik ini nanti. Suyun. Teknik penguatan tubuh. Memang barang pemberian Dasheng. Kekuatannya sangat hebat. Yang Chen, tolong aku. Tolong aku. Arga. Cepat pergi. Aduh. Sakit ya? Aku tidak apa-apa. Tapi kamu, Mesum. preman-preman tadi pasti suruhan Chen Linan. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Dia itu pewaris grup Chen. Kamu memaksanya berlutut di depan umum malam ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tidak takut. Siapapun yang berani mengganggumu, akan kuhabisi dia. Pandai sekali bicaramu. Aku mau mandi dulu. Apa yang kau pikirkan? Suyun sangat baik padamu. Tega sekali kau berniat buruk padanya. Hina sekali. Coba sekali saja. Yang Chen,
tolong ambilkan handuk untukku, ya? Apa kebahagiaan datang secepat ini? Ah iya, aku datang. Aduh, aduh, aduh. Aduh, tidak bisa, tidak boleh. Yang Chen, tolong aku. Aku hampir terlambat masuk kerja. Aku pergi dulu. Angpau besar dari Taisang Laojun. Pasti bukan barang biasa dan aku harus mendapatkannya. Yang Chen, Ya. jelaskan padaku siapa wanita tadi. Aduh kak, tunggu sebentar dan biarkan aku mengambil angpau ini dulu. Lupakan saja itu. Baru kemarin bersamaku tapi sekarang sudah mencari yang baru. Akan kuhajar kamu, pria tidak setia. Rasakan ini, rasakan ini, rasakan ini. Aduh, Dasar pria tidak tahu diri. Kamu pria tidak setia. Rasakan ini, rasakan ini. Pria tidak setia. jimat pemanggil petir bisa memanggil kilat. Cukup. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hehe, hal yang ingin aku lakukan sangat banyak. Kak, aku hampir terlambat, kita bicara lagi nanti ya. Hei, Yang Chen, dasar kamu si kurang ajar, jangan sampai tertangkap olehku. Chen Linan, kamu tidak menepati janji. Apa kamu masih seorang pria? Aku sudah bilang akan memberi pelajaran pada si kurang ajar Yang Chen itu. Mengenai apakah aku seorang pria atau bukan. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Tolong tunjukkan rasa hormat. Hei Tuan Muda Chen, Su Yun juga sudah datang ke pesta itu. Menurut Anda kapan kontrak ini akan ditandatangani? Tanda tangan kontrak? Mana mungkin aku mau tanda tangan? Aku akan tanda tangan saat Suyun mau menemaniku. Kamu. Linan, jangan keterlaluan. Aku ada di sini. Kalau ada masalah, hadapi saja aku. Memangnya siapa kamu? Pantas menjadi lawan tuan muda ini? Jangan mengira hanya karena sudah mengatasi Raja Alkohol lalu bisa berbuat semena-mena padaku. Lalu apa maumu? Masuk. Yang Chen, jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bisa mengalahkan mereka bertiga. Bukan hanya kontrak. Masalah yang lalu pun bisa aku lupakan. Kenapa? Kamu takut? Hei, bukankah kamu sangat jago berkelahi saat menghajar para berandalan itu kemarin? Yang Chen, jangan setujui dia. Aku mengenal mereka bertiga. Mereka adalah juara sanda yang sangat terkenal. Kamu bisa celaka. Laojun, oh Laojun, jangan sampai kamu menipuku. Sekarang aku hanya mengandalkan 3 lembar jimat pemanggil petir ini. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu harus menandatangani kontraknya terlebih dahulu. Memangnya kamu siapa sampai berani bernegosiasi denganku? Patahkan kedua tangannya untukku. Petir. Kamu, apa yang kamu lakukan? Siapapun yang tidak takut celaka, kemarilah. Apa yang ditakutkan? Aku sudah membayar harga yang sangat mahal. Ayo habisi dia. Petir. Hantu. Ini, bagaimana mungkin? Tuan Muda Chen. Silakan. Aku tidak akan menandatanganinya. Memangnya kau bisa apa? Lei. Berikan perannya. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuan Muda Chen. Sama-sama. Maafkan aku, Suyun. Aku benar-benar tidak menyangka. Kalau direktur akan memberikan proyek ini kepadamu sendirian. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Ini bukan salahmu. Ini pasti ulah si Chen Linan itu. Ini salahku karena membuat Chen Linan mengincarmu. Maafkan aku. Hei, apa yang kau risaukan? Jika Chen Linan itu berani macam-macam lagi padamu, akan aku beri dia pelajaran. Andai saja semuanya semudah itu. Ibu, jangan katakan itu lagi. Aku tidak mungkin menikah dengan pria jahat seperti Chen Linan itu. Apa yang terjadi? Sebenarnya, aku dan Chen Linan sudah memiliki janji pertunangan. Apa? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku hal sepenting ini? Kenapa aku harus memberitahumu? Lagi pula tidak ada gunanya memberitahumu, karena kau bukan siapa-siapaku.
Kenapa tidak ada gunanya? Aku bisa membantumu. Berhenti di sana. Kalian siapa berani masuk ke sini? Kami kesini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Tahu tidak ini tempat apa? Yang bukan pelanggan dilarang masuk. Bukankah ini hanya tempat menjual rumah? Paling tidak, kami akan membeli 1 unit. Memangnya orang seperti kamu pantas? Tidakkah kau berkaca pada dirimu sendiri? Punya berapa banyak uang di kantongmu sampai berani bilang mau beli rumah? Villa memangnya sehebat apa? Hanya beberapa miliar sampai puluhan miliar rupiah, bukannya tidak mampu beli. Harga paling rendah di sini mulai dari 60 miliar rupiah. Dengan penampilan gembel seperti ini, apa kamu sanggup beli? Kamu sedang meremehkan siapa? Bawa kemari kontraknya. Aku akan membelinya sekarang juga. Pergi sana. Aku tidak punya waktu mendengarkan bualanmu. Aduh, Xiao Yun, kenapa kamu masih di sini? Cepat masuk bersama ibu. Aduh, Tuan Uda Chan, Anda juga ada di sini. Oh, dia adalah temanku. Biarkan dia masuk. Ah, baik. Haha. Hei, Tuan Muda Chen bilang hanya Nona itu yang temannya. Kamu tunggu saja di sini. Yang Chen, lihat tidak? Bisa berkelahi pun tidak ada gunanya. Si miskin tetaplah si miskin. Haha. 60 miliar rupiah kan? Akan aku beli sekarang. Cepat izinkan aku masuk. Aduh, sudahlah. Sudah cukup beraktingnya. Malah makin melunjak saja. Bisa mengeluarkan 600 ribu rupiah saja sudah syukur. Malah minta 60 miliar rupiah, lucu sekali. Di dalam kartu ini ada lebih dari 400 miliar rupiah. Kalau tidak percaya, silakan gesek saja. Baiklah, aku akan mengakhiri sandiwara ini sekarang juga. Tunggu di sini. Lepaskan. Suyun, asalkan kamu setuju menikah denganku, kamu bebas memilih rumah manapun di sini. Lepaskan. Aduh, memang Tuan Muda Chen sangat murah hati, Suyun. Kenapa tidak segera menyetujui Tuan Muda Chen? Chen Linan, aku tidak mungkin menikah denganmu. Berhentilah berharap. Padahal ibumu sudah menerima 1 unit rumah dariku. Memangnya kamu bisa menolak begitu saja? Ah, Chen Linan, lepaskan dia. Dialah Yang Chen. Yang kamu katakan itu. Ternyata benar-benar terlihat sangat miskin. Ibu bicara apa sih? Yang Chen, dia sangat berbakat. haha, berbakat. Apakah pandai bertarung bisa disebut berbakat? Lihatlah rumah-rumah di sini. Unit mana yang sanggup dia beli? Chen Linan, kamu jangan terlalu keterlaluan. Dia jauh lebih hebat darimu. Hebat. Kalau begitu biarkan dia membeli sebuah rumah di sini untuk aku lihat. Baik, mau beli rumah kan? Aku akan membelinya sekarang juga. Gawat, kartuku sudah dibawa pergi oleh wanita tadi. Bagaimana? Tidak punya uang lagi? Kalau tidak punya uang segera pergi dari hadapanku. Melihat pakaian yang kamu kenakan saja tidak layak datang ke tempat mewah seperti ini. Yang Chen, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, aku tidak sesempit itu pemikirannya. Aku sudah menyuruh orang untuk menyiapkan kontrak rumah seharga 60 miliar rupiah. Hahaha. Kamu benar-benar asal bicara ya? Tahu tidak ada berapa angka nol dalam 60 miliar, ha? Pakai kontrak segala, menurutku kamu bahkan tidak sanggup membeli 1 kamar mandi di sini. Kalian ini. Mohon maaf Tuan Yang, tadi adalah kesalahan saya. Silakan simpan kembali kartu Anda. Dia bisa menjadi saksiku. Aktingnya sungguh meyakinkan. Apa matamu buta? Apa kau tidak bisa melihat kalau dia hanya orang melarat? Cepat usir dia keluar. Tuan Yang, ini kontrak pembelian rumah Anda. Apa rumah ini benar-benar dia yang beli? 60 miliar rupiah? Tentu saja ini asli. Masih saja bersandiwara. Jangan pikir aku akan percaya padamu hanya dengan kontrak palsu itu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Dia bukan orang seperti itu. Aduh, bukankah kau hanya menginginkan uang? Ah, ini ambil saja. Cukup untuk ongkos taksimu. Karena Tuan Muda Chen sangat percaya diri dengan kekayaannya, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Bagaimana kalau bertaruh? Siapa yang bisa membeli rumah paling mahal di sini? Hei, kau sendiri yang mengatakannya ya. Baiklah, kalau kau kalah, kau harus merangkak keluar dari sini sambil berlutut. Lalu jika kau kalah, aku ingin kau berlutut dan berjanji tidak akan mengganggu Suyun lagi. Hei, berapa harga rumah yang paling mahal di sini? 160 miliar rupiah untuk Pavilion Maple. 160 miliar. Aku hanya sanggup mengeluarkan paling banyak 120 miliar rupiah saja. Aduh, Tuan Muda Chen, mungkinkah Anda tidak sanggup membayar 160 miliar rupiah ini? Apa yang kamu bicarakan, si miskin? 160 miliar rupiah sama sekali bukan apa-apa bagi saya. Justru kamu, si miskin. Apa kamu sanggup membayar 160 miliar rupiah? Karena Tuan Muda Chen begitu percaya diri, lebih baik kita bayar bersama saja. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa terus berpura-pura. Suyun, kedepannya jangan sering bersama orang tidak berguna, yang hanya bisa besar mulut ini, agar pikiranmu tidak ikut rusak. Ibu, jika ibu bicara seperti itu lagi, aku akan marah. Dia tidak seperti yang ibu pikirkan. Pembayaran berhasil, pembayaran gagal. Hei, dengar itu kan? Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang. Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Segera pergi dari sini, jangan mengganggu Suyun, dan Tuan Muda Chen memilih rumah. Kalian begitu yakin kalau rumah ini dibeli oleh Chen Linan? Hanya 160 miliar rupiah saja. Aku juga sanggup membelinya. Direktur Lin, coba Anda lihat.
Tuan Lin, lihatlah ini cepat. Kenapa kamu panik sekali? Belajarlah dariku. Lebih tenanglah. Baik Tuan Lin. Katakan saja, ada apa? Seseorang baru saja membeli geria tawang kita yang seharga 160 miliar rupiah, Feng Xiang Shuixi. Apa katamu? Orang yang membayarnya bernama Yang Chen. Aku harus menyambutnya sendiri secara langsung. Orang seperti ini pasti bukan orang biasa. Kita jangan sampai membuatnya merasa kalau kita mengabaikannya. Beritahu semua orang dengan lantang. Siapa sebenarnya yang telah membeli Feng Xiang Shuixi? Itu adalah Tuan Yang. Tuan Muda Chen, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Maksudmu adalah, aku tidak mampu membayar 160 miliar rupiah. Pergilah jika kamu tidak bisa menggesek kartu itu. Jika kamu merusak reputasiku, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Chen, tapi memang benar Tuan Yang telah membeli Feng Xiang Shuixi. Kartu Anda yang gagal diproses. Beraninya kamu bicara lagi. Kemari kalian. Beri dia pelajaran tentang cara bicara yang benar. Beri dia pelajaran bagaimana cara bicara yang benar. Berhenti. Pak Lin, Anda sudah datang? Maaf, saya datang terlambat. Apa bawahan saya tidak menyinggung Anda tadi? Ini adalah kontrak pavilion Maple Fragrance Anda. Jadi Anda yang namanya Pak Lin? Apa semua karyawan di perusahaan Anda sampah yang tidak tahu diri seperti ini, bahkan tidak bisa mengenali klien yang sebenarnya? Bagaimana caramu bekerja? Apa kamu bahkan tidak bisa melayani klien sepenting Tuan Yang? Tuan Yang, tapi dia adalah Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen? Lalu yang mana Tuan Yang? Dialah Yang Chen. Maaf, saya salah mengenali orang. Apa maksudnya? Rumah seharga 160 miliar rupiah ini. Mungkinkah dibeli oleh si tidak berguna ini? Benar atau tidak? Tanya saja pada Tuan Muda Chen. Yang Chen, kamu berani sekali ya? Hei, bukankah Tuan Muda Chen melupakan sesuatu? Yang Chen, apakah kau sedang mencari masalah? Belum tentu siapa yang akan celaka. Berlutut atau tidak? Aku akan menghajarmu sampai kau berlutut. Tuan Muda Chen, apakah kau mendadak bisu? Bicaralah. Aku berjanji ke depannya, tidak akan mengganggu Suyun lagi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chen. Ternyata kau menepati janji. Yang Chen, tadi itu, Bibi sudah salah menilai. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan dimasukkan ke hati ya. Hei, Bibi, aku tidak sepicik itu. Tenang saja. Aduh, baguslah kalau begitu. Begini saja, kau dan Suyun, carilah hari baik dan menikahlah. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku tidak bilang ingin menikah. Hei, jika kau tidak menikah denganku, kau mau menikah dengan siapa? Kau menyebalkan. Ibu, kakak ipar benar-benar membeli villa Feng Xiang Shuixi. Kakak ipar sangat kaya. Kakak ipar, beri aku sedikit uang ya. Kakak ipar, bagi uang dong. Su Xiaoyang, apa yang kamu lakukan? Kakak iparku ini sangat kaya. Apa salahnya minta beberapa miliar rupiah untuk bersenang-senang? Yang Chen, dengar ya karena pembicaraan sudah sampai di sini. Kamu mau menikah dengan Suyun? Aku tidak keberatan, tapi soal uang hantaran ini. Ibu ingin berapa? Coba lihat. Suyun kita ini sangat luar biasa. Dan kamu pun sangat kaya. Ibu tidak akan minta terlalu banyak padamu. Cuma 20 miliar rupiah saja. 20 miliar rupiah. Ibu, apa ibu pikir Yang Chen itu mesin ATM? Ini bukan urusanmu. 20 miliar rupiah pun tidak masalah. Demi Suyun, aku bersedia memberikannya. Aku tidak setuju. Tambah 40 miliar rupiah lagi. Apa kamu sudah gila? Apa kamu pikir uang Yang Chen itu jatuh dari langit? Bukannya dia tidak mampu. Ibu sudah mengatakannya padaku. Dia membeli rumah seharga 160 miliar rupiah tanpa berpikir panjang. Yang Chen, dengar ya, adik Suyun ini juga sudah memasuki usia untuk menikah. 40 miliar rupiah ini, 20 miliar untuk beli rumah, dan 20 miliar untuk beli mobil. Tidak berlebihan kan? Suyun, tunggu aku ya. Kenapa kamu setuju memberikan tambahan 40 miliar rupiah untuk adikku? Hanya 40 miliar rupiah. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganmu. Kamu ini. Baik, Pak Direktur Utama, saya dan Yang Chen akan datang. Ada apa lagi Direktur Utama mencarimu? Direktur Utama meminta kita menghadiri jamuan amal perusahaan malam ini. Kalau begitu, berangkat saja. Chen Linan juga ada di sana. Aku takut dia akan melakukan sesuatu lagi. Kalau dia berani datang akan aku beri dia pelajaran.
Aduh, para dewa ini. Tidak bisakah mereka memberikan angpau yang nyata? Setiap hari hanya bisa membual di sini? Rekan tahu, ku dengar kamu memberi Dasheng semacam minuman yang sangat manis. Aku tidak peduli, kamu sudah memberikannya kepada Dasheng. Aku juga mau, atau kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang di grup kalau kamu tidak pernah memberi angpau. Hai Sang Lao Jun, ini benar-benar licik ya. Ini namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebenarnya siapa yang lebih nakal dari Dasheng? Apa yang sedang kamu cari? Ada minuman apa di sini? Apa kamu haus? Aduh, Ada mutai di sana. Bagaimana? benar juga. Mutai. Apa yang kamu lakukan? Ada banyak orang yang melihat di sini. Rekan, benda apa ini? Ternyata ini adalah arak. Aku belum pernah meminum arak seenak ini. Rekan bisa saja. Pantas saja Dasheng terus memuji barang yang diberikan oleh rekan. Karena rekan begitu dermawan, aku juga akan memberikan sebuah hadiah kepada rekan. Pil penguat raga. Entah setelah aku memakannya, apakah aku juga bisa menjadi kultivator abadi? Mari kita coba. Jamuan makan malam segera dimulai. Kau mau pergi kemana? Aku pergi keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Aduh. Gawat. Mungkinkah pil ini sudah kedaluarsa? Tetua. Kau benar-benar membuatku celaka. Wah, bukankah ini Suyun? Guo Qiang, mengapa kau ada di sini? Bukankah kau sudah dipecat? Guo Qiang, sedang apa kamu di sini? Bukannya kamu sudah dipecat? Perjamuan amal ini diadakan oleh kakak iparku. Biarpun aku sudah keluar dari Dihao Group, aku tetaplah orang hebat. Kemarilah. Maaf, ini adalah tempat duduk Yang Chen. Silakan cari tempat duduk yang lain. Yang Chen, kamu masih bersama dengan sampah itu? Kamu lihat ini? Jam tangan Swiss seharga lebih dari 16 miliar rupiah. Selama kamu bersamaku, aku bisa memberikan segalanya untukmu. Apakah 16 miliar rupiah itu banyak? Kemarin Yang Chen baru saja membeli Feng Xiang Shuixie seharga 160 miliar rupiah. Hahaha. Suyun, kalau kamu ingin membela Yang Chen, tidak perlu sampai membohongiku seperti ini kan? Beraninya kamu mengatakan 160 miliar rupiah. Kalau tidak percaya ya sudah. Katakan sekali lagi. Ini tempat duduk Yang Chen, silakan pergi. Kalau aku tidak mau pergi, kamu bisa apa? Apa yang bisa Yang Chen lakukan padaku? Dasar sampah yang krempeng. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang Yang Chen. Wanita kurang ajar, kamu berani memukulku? Siapa yang kamu sebut krempeng? Aku tanya padamu. Siapa yang kamu sebut krempeng? Siapa yang kamu panggil monyet kurus? Aku tanya kepadamu. Siapa yang kamu panggil monyet kurus? Ya panggil kamu memangnya kenapa? Orang sepertimu tidak pantas untuk Suyun? Coba berkaca dulu. Katakan sekali lagi. Kalau berani habisi saja aku. Yang Chen, lebih baik kamu lepaskan dia. Yang Chen, tunggu saja pembalasanku. Kamu akan menerima akibatnya nanti. Guo Qiang dan Chen Linan ada di sini hari ini. Kamu harus berhati-hati. Tenang saja. Aku sudah berubah sekarang. Berita baru saja bilang ada 2 penjahat yang kabur dari penjara. Aku takut ini ada hubungannya dengan mereka. Jika ada bahaya, bersembunyilah di belakangku. Aku akan melindungimu. Percayalah padaku. Jika benar-benar menghadapi bahaya, bersembunyilah di belakangku. Aku akan melindungimu. Percayalah padaku. Sangat senang rasanya. Anda sekalian bisa hadir di acara lelang amal hari ini. Tuan Muda Chen sudah menjamin bahwa seluruh hasil lelang malam ini akan disumbangkan ke lembaga amal. Nak, berikan aku beberapa botol minuman enak, seperti yang kemarin itu dulu. Kemana aku harus mencarikan susu kalsium untukmu? Sekarang? Dasheng, yang kemarin sudah habis. Bagaimana kalau mencoba sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang berbeda? Dijamin kamu akan puas.
Nak, kamu berani membohongi Sun ini. Benda ini sama sekali tidak enak, tidak enak. Aduh. Daseng, Anda ambil satu batang dulu, nyalakan ujungnya dengan api, lalu coba hisap ujung satunya dengan mulut. Menarik, menarik. Ini hadiah untukmu. Cukup rapalkan mantra mata api, maka Anda bisa mendapatkan kemampuan tembus pandang selama 1 jam. Ini barang bagus. Koleksi pertama dalam lelang ini adalah keramik Jun. Harga awal adalah 2 miliar rupiah. Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin barang antik ini bisa menghasilkan uang? Apakah kamu sedang meragukan saya? Saya tidak berani. Barang antik ini, semuanya saya pilih sendiri. Meskipun semuanya asli, namun nilainya tidaklah tinggi. Oh, maksud Anda malam ini adalah sebuah jebakan? Ternyata kamu pintar juga. Mata yang jeli. Yang Chen, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Ini karena merasa bahagia. 3 miliar rupiah, 4 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Siapapun yang membeli barang antik ini benar-benar akan menjadi orang bodoh. Wah, Yang Chen, maksudmu kau lebih mengerti tentang barang antik daripada para direktur yang hadir di sini? Guo Qiang. Yang Chen adalah penyelamat nyawa Komisaris Han. Jika kau bicara seperti itu, di mana kau meletakkan harga diri Komisaris Han? Chen Linan, kau tidak perlu bersandiwara bersama Guo Qiang di sini. Kumpulan barang antik ini kalian yang membawanya. Jika ada masalah pada kualitasnya, kau tahu sendiri apa akibatnya. Nona Han, koleksi yang dibawa oleh aku Chen Linan, tentu saja semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Jadi, hasil lelang dari barang-barang antik ini juga akan masuk ke dompet Tuan Muda Chen? Tentu saja tidak. Saya akan menyumbangkan semua hasil malam ini ke lembaga amal. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Hadirin sekalian, keramik Jun ini ada palsu. Aduh, memangnya kalau kamu bilang palsu berarti palsu. Kamu ini memangnya siapa? 2 kata barang antik ini, apakah kamu bisa menulisnya? Yang Chen, malam ini bukan acara biasa. Seberapa yakin kamu? 100%. Yang Chen, kamu cari masalah. Kamu sudah memecahkan keramik Jun milikku. Dengan apa kamu akan menggantinya? Paling-paling tinggal ganti rugi dengan uang. Keramik Jun ini tak ternilai harganya. Apakah si miskin sepertimu sanggup menggantinya? Sudahlah, tidak perlu repot-repot. Yang Chen, jika kamu tidak bisa menjelaskan semuanya dengan benar hari ini, aku akan membuat perhitungan denganmu. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Keramik Jun milik Tuan Muda Chen benar-benar merupakan barang berkualitas tinggi. Bahkan lapisan glazurnya masih terjaga dengan sangat baik, benar-benar persis seperti vas bunga yang sering aku lihat di jalanan. Ternyata memang benar, lapisan glazur ini terlihat terlalu baru. Chen Linan, apalagi yang ingin kamu katakan kali ini? Ini hanyalah sebuah kesalahan kecil saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Yang Chen, jika kamu berani, hancurkan saja kelima barang yang aku bawa ini. Aduh Tuan Muda Chen, meskipun kamu ingin menipu orang, setidaknya buatlah tiruan yang lebih meyakinkan. Barang rongsokan seperti ini mana pantas disebut barang antik. Chen Linan, apakah kamu benar-benar menganggap kami orang bodoh yang bisa ditipu dengan mudah? Chen Linan, mulai sekarang grup Di Hao tidak menyambutmu. Silakan segera pergi dari sini. Nona Han, apakah Anda akan merusak hubungan baik antara kedua keluarga kita demi orang ini? Aku hanya tahu bahwa orang yang tidak jujur sama sekali tidak perlu diajak bekerja sama. Mohon maaf semuanya, karena telah membuat kalian menyaksikan kekacauan ini. Acara perjamuan malam ini telah berakhir. Silakan Anda sekalian kembali ke rumah masing-masing. Yang Chen, mari kita pergi. Muda Chen, apa kita biarkan saja mereka pergi begitu saja? Tentu saja biarkan mereka pergi. Tapi Yang Chen jangan harap bisa selamat malam ini. Apa orang itu sudah dihubungi? Sesuai dengan perintah Anda, dia sudah bersiap di sekitar pesta. Segera suruh dia bergerak.
Baik, Terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. Kami memang sempat merasa ragu dengan beberapa barang antik yang dibawa Chen Linan, tapi kami tidak punya buktinya. Itu hanya masalah kecil saja. Sejak awal aku memang tidak menyukainya. Hanya saja, aku sudah mengacaukan pesta amal kalian. Tapi bagaimana caramu menemukan masalah pada barang-barang antik itu? Kalau aku bilang aku punya penglihatan tembus pandang, apakah kau percaya? Penglihatan tembus pandang? Tidak kusangka lekuk tubuh Nona Han, jika dibandingkan dengan Suyun, ternyata tidak jauh berbeda. Apa? Aku harap kau bisa menggunakan kemampuan itu untuk hal yang benar. Diam dan dengarkan aku. Nanti apapun yang terjadi jangan menjauh dariku. Arg. Apa? Siapa yang mengirimmu kemari? Serahkan nyawamu. Siapa yang mengirimmu? Katakan, maka aku akan mengampuni nyawamu. Arga, pergilah ke alam bawah untuk menanyakannya. Nona Han, Hanshu, kau benar-benar mencari celaka. Kurasa kaulah yang akan segera pergi. Lei Dian. Panggil ambulans. Tabib Saktiang, terakhir kali kau menyelamatkanku dengan pil dewa. Kali ini kau pasti bisa melakukannya juga. Kumohon, selamatkanlah putriku. Pimpinan, ayo segeralah berdiri. Bukannya aku tidak mau menolong, namun aku benar-benar sudah tidak memiliki pil dewa lagi. Chen Linan, apa yang kau lakukan di sini? Chen Linan. Jika ada urusan datanglah padaku. Apa hebatnya menindas seorang wanita? Hei, berhati-hatilah kalau bicara. Apa maksudmu aku menindas wanita? Kau berani melakukannya, tapi tidak berani mengakuinya. Jelas sekali pembunuh itu kau yang mengaturnya. Kalau iya memang kenapa? Jika Han Xiu tidak menghalangi pisau itu untukmu, kau pasti sudah tiada sekarang. Sekarang kau tahu kan perbedaan tingkat antara kau dan aku? Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, kau hanyalah orang kecil, beraninya kau melawan tuan muda ini. Sungguh lucu sekali. Sebaiknya kau berdoa Han Xiu baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku akan membuatmu membayar harganya. Oh, aku takut sekali. Jika aku ingin menghabisimu, aku hanya perlu menggerakkan jari saja. Kau... Hahaha. Kenapa? Apa jimat aneh itu sudah habis? Chen Linan, perbuatanmu ini akan mendapat balasannya. Hahaha. Suyun, kau sungguh sangat naif. Kenapa kau masih percaya pada hukum karma? Aku beritahu ya, selama kau tidak setuju untuk menikah denganku, cepat atau lambat, aku akan melenyapkannya. Chen Linan, jika putriku tidak bisa keluar dengan selamat, aku bersumpah, grup Dihao pasti akan melawanmu sampai akhir. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Untunglah organ dalamnya tidak terluka. Saat ini, dia sudah melewati masa kritis. Anggap saja kalian sedang beruntung. Bagaimana denganmu? Tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Ini sudah menjadi kewajibanku. Tolonglah kak. Jika bukan karena kamu waktu itu, aku pasti sudah melumpuhkan penyerang itu sejak lama. Hei, kamu tidak benar-benar berniat untuk tidak berterima kasih padaku, kan? Iya, terima kasih. Aku pasti akan berterima kasih. Begini saja, setelah kamu keluar dari rumah sakit besok, aku akan mentraktirmu makan. Makan di luar itu tidak seru. Kamu juga harus mencicipi masakan buatanku. Datanglah ke rumahku untuk makan malam ini. Apa? Uhuk. Suyun, kamu tidak akan keberatan, kan? Tidak keberatan. Dia bukan siapa-siapa bagiku. Kalian makanlah, aku pergi dulu. Hei Suyun. Yang Chen, kamu tidak akan bisa lari dariku. Jika aku tidak bergabung dengan grup WeChat para dewa, mana mungkin ada kesempatan untuk datang ke villa sebagus ini. Nona Han. Yang Chen, kamu sudah datang. Apakah kamu biasanya berpakaian seperti ini di rumah? Tentu saja karena kamu datang makanya aku sengaja memakainya. Apa kamu senang? Iya, aku senang. Oh iya. Bukankah kamu punya mata tembus pandang? Bagaimana kalau hari ini kamu gunakan mata tembus pandangmu untuk melihat? Aku sedang mengistirahatkan mata tembus pandangku hari ini. Ya, sedang istirahat, haha. Sudahlah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo segera makan. Kemarilah. Duduklah dulu.
Aku akan pergi memotongkan buah untukmu. Hei ya, akhirnya aku bisa terhubung denganmu, rekan Tao. Aku dengar rekan Tao memberikan beberapa benda ajaib kepada Dasheng dan Lao Jun. Ah, aku juga memberanikan diri datang untuk meminta sedikit. Wajar jika Dasheng dan Lao Jun menginginkan sesuatu. Apakah Lu Dongbin juga punya masalah? Wajar jika Dasheng dan Lao Jun memiliki keinginan. Apa Lu Dongbin juga sedang merasa kesulitan? Sejujurnya, rekan, saya sudah mengejar Xianggu selama bertahun-tahun namun tidak berhasil. Baru-baru ini saya bahkan tidak sengaja menyinggung Xianggu dan sedang merasa sangat cemas. Astaga, ternyata begitu rupanya. Ternyata semua cerita mitologi tentang Lu Dongbin dan He Xianggu yang bersatu, itu semua hanyalah rumor belaka. Saya mohon bantuan rekan kepada saya. Saya bersedia memberikan sebutir buah persik keabadian sebagai balasannya. Astaga, buah persik keabadian? Buah persik keabadian milik Ibu Suri Barat. Dewa memakannya untuk meningkatkan kekuatan batin. Jika saya yang memakannya, bukankah umur saya bisa langsung bertambah beberapa ratus tahun? Baiklah. Rekan jangan terburu-buru, saya punya cara untuk mengatasinya. Ini dia buahnya. Oh, Untuk apa kamu menyiapkan kembang api sebanyak ini? jangan urus ini dulu. Cepat bantu aku mencari beberapa lagi. Baiklah. Rekan tahu benda apa ini? Benda ini namanya kembang api. Bunga? Di mana bunganya? Rekan tahu hanya perlu menyalakan sumbunya dan meletakkannya di tempat terbuka agar pemandangan indah muncul. Lalu gunakanlah pemandangan ini untuk menyatakan cinta kepada Dewi. Wah, sungguh luar biasa. Aku akan segera pergi bersiap. Terima kasih banyak, rekan tahu. Tuan Muda Chen, Yang Chen ini sangat pandai bertarung. Dia memiliki kekuatan luar biasa dan kebal terhadap senjata. Kamu bicara sembarangan. Mana ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan luar biasa dan kebal terhadap senjata? Bagaimana dengan hal yang kusuruh kamu persiapkan kali ini? Tenang saja Tuan Muda Chen, semuanya sudah siap. Orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah ahli. Aku jamin Yang Chen itu tidak akan pernah bisa kembali. Bagus kalau begitu. Kali ini jangan sampai ada kesalahan lagi. Selama Yang Chen masih ada, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkan Suyun. Begini, Tuan Muda Chen, ada satu hal lagi. Anak buahku baru saja menemukan bahwa Yang Chen berkaitan dengan keluarga yang Anda singkirkan dulu. Yang Chen? Yang. Oh, ternyata begitu. Pantas saja dia selalu melawanku. Ternyata dia ingin membalas dendam untuk kedua orang tua yang telah tiada itu. Menurut pendapat saya, Yang Chen seharusnya belum mengetahuinya sekarang. Itu bagus sekali. Selain melenyapkan Yang Chen, orang tua itu juga tidak akan bisa lagi mengatakan kalau aku bekerja tidak tuntas. Aku belum mabuk, aku masih bisa minum. Suyun, kamu datang. Suyun, aku Han Xiu. Papa, apakah benar-benar baik jika kita melakukan ini? Turuti kata Papa. Yang Chen sekarang sudah bertunangan dengan Suyun. Jika tidak segera melangkah lebih jauh, bagaimana kamu bisa menahannya? Tapi, di dalam hatinya sama sekali tidak ada aku. Tidak ada tapi-tapian. Papa percaya padamu, kamu tidak akan mengecewakanku. Tapi, Yang Chen, oh Yang Chen, sebenarnya apa pesonamu? Sampai bisa membuat begitu banyak wanita tergila-gila padamu. Halo Suyun. Yang Chen mabuk, datanglah ke Villa Banshan untuk menjemputnya. Seandainya aku harus merebutmu, aku akan melakukannya dengan cara yang adil. Yang Chen,
Sebaiknya kamu bersiap-siap. Aku masih bisa minum. Lain kali jangan kabur ya. Nona Han, saya benar-benar minta maaf karena Yang Chen sudah merepotkan Anda. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Nona Su, Anda benar-benar tidak perlu bersikap seperti ini. Saya akan bicara jujur saja. Saya memang tertarik pada Yang Chen. Meskipun sebelumnya saya meremehkannya, saya pikir dia hanyalah pria biasa yang tidak berguna. Ah, Yang Chen bukan orang yang seperti itu. Dia hanya sedikit santai saja. Tapi sekarang, saya menyadari bahwa dia memang pria yang sangat menawan. Dia tidak hanya bisa mendapatkan obat ajaib untuk menyelamatkan orang yang sekarat, jimat petir yang misterius, bahkan bisa menangkap belati dengan tangan kosong. Saya benar-benar tidak bisa melepaskan pria seperti ini. Nona Han, saya dan Yang Chen sudah bertunangan. Saya tahu, tapi pertunangan tidak sama dengan pernikahan. Jadi, saya masih punya kesempatan. Jika demikian, kita akan bersaing secara adil. Aku tidak setuju. Ucapanmu tidak dihitung. Oh iya, barusan selain Anda, ada juga seseorang bernama Liu Xin yang juga menelepon pria ini. Hati-hati ya. Sepertinya sainganku, bukan hanya Anda saja. Aduh, kamu yakin 2 bekas di wajahku ini karena jatuh? Wah, beraninya kamu. Sekarang kamu bahkan tidak percaya kata-kataku ya. Percaya. Aku percaya. Begitu dong. Mana mungkin aku percaya? Tubuhku sudah sangat keras setelah mengonsumsi pil tempat tubuh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian 2 wanita bisa meninggalkan 2 bekas ini. Pak, kita belum sampai ke tempatnya, kan? Hei, sudah sampai. Disinilah tempat peristirahatan terakhir kalian. Siapa kalian? Orang yang akan mencabut nyawamu. Habisi yang pria, dan bawa pergi yang wanita. Cepat naik ke mobil. Kalau kalian maju lagi, aku tidak akan menahan diri lagi. Kau pikir kau siapa? Masih mau menahan diri? Serang mereka. Kakak, tolong ampuni aku. Bukannya tadi kamu sangat sombong? Aku tanya, kamu jawab. Walaupun disiksa sampai tiada, aku tetap tidak akan mengatakannya. Oh, ternyata kamu cukup keras kepala. Jangan pukul lagi, kakak. Aku bicara. Seharusnya kamu bicara sejak tadi. Siapa yang mengutus kalian? Aku juga tidak tahu pasti. Dialah yang menyuruh kami menunggu di sini. Dengan bayaran 6 miliar rupiah. Untuk menghabisi nyawamu. Di dalam kartu ini, ada 10 miliar rupiah. Aku beri 1 kesempatan lagi. Katakan lagi. Aku bicara. Itu adalah Tuan Muda Guo. Tuan Muda Guo bilang, kalau kamu merebut wanitanya, dan menyuruh kami menghabisimu. Untuk membawa wanita itu kepadanya. Guo Qiang, pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kami janji akan menghilang. Yang Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo kita segera pergi. Tuan Muda Guo, kami gagal. Namun, dia juga sudah terkena racunku. Anak itu tidak akan bisa lari jauh. Bocah itu sudah terkena racunku. Dia tidak akan lari jauh. Tuan Muda Guo, mengapa Anda ada di sini? Jika aku tidak ada di sini, bagaimana aku bisa mendengarmu mengkhianatiku? Tuan Muda Guo, dengarkan penjelasan saya. Tuan Muda Guo. Ini akan sedikit sakit. Tuan Muda sebentar. Guo. Sampah. Tidak kusangka mereka begitu licik. Entah kapan mereka meracuniku. Yang Chen, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Racun ini tidak akan merenggut nyawaku dalam waktu dekat.
Untunglah aku sudah memakan pil penempa tubuh pemberian Lao Jun. Racun biasa tidak akan mempan padaku. Jika tidak, sekarang aku benar-benar tiada di sini. Guo Qiang dan Chen Linan sangat kejam. Mengapa mereka tidak mau melepaskan kita? Dari mana kamu mendapatkan persik sebesar ini? Yang Chen, apa kamu sedang bermain sulap? Hei, Yang Chen. Suyun, Akhirnya kamu bangun juga. Kamu sudah tidur selama 3 hari. 3 hari? Aku hanya ingat kalau aku keracunan. Lalu pingsan setelah itu. Lalu bagaimana setelah itu? Tiba-tiba muncul buah persik yang sangat besar di tanganmu. Itu membuatku sangat terkejut. Lalu karena aku tidak punya pilihan lain, aku menyuapimu sesendok buah persik itu. Setelah itu, Han Xiu datang. Lalu di mana buah persiknya? Oh, ada di sana. Untung saja buah persik sakti itu tidak hilang. Kalau tidak aku akan rugi besar. Cepatlah bangun dan makan sesuatu. Kamu sudah tidur selama 3 hari dan tubuhmu pasti sangat lemah. Hei. Pelan-pelan saja. Kak Xin, Wah, ternyata kamu masih ingat kalau aku ini kakakmu? Pantas saja akhir-akhir ini kamu tidak menghubungiku. Ternyata karena sedang ditemani wanita cantik ya. Yang Chen, siapa ini? Aku adalah pemilik kontrakannya. Hanya saja, aku pernah diperlakukan tidak baik olehnya. Ngomong-ngomong, waktu itu dia memperlakukanku seperti itu. Yang Chen, jelaskan apa yang sedang terjadi. aku bisa menjelaskannya. Apalagi yang mau dijelaskan? Bagaimana kalau ku bantu kamu untuk mengingat kembali kejadiannya? Kak, jangan. Kumohon jangan. Tolong lepaskan aku kali ini saja. Aku melepaskanmu. Tapi siapa yang melepaskanku? Malam itu saat kamu menggangguku, kamu tidak mengatakannya seperti itu. Yang Chen. Maksudmu setelah kamu mengikat rambut Kak Xin dengan tali perjodohan Dewa Jodoh, Kak Xin menjadi sangat agresif? Benar-benar, itu benar sekali. Tali perjodohan apa? Yang Chen, apa kamu sendiri percaya dengan perkataanmu itu? Sudah jelas kamu yang mendorongku sampai terjatuh, kenapa tidak berani mengakuinya pada pacarmu? Suyun, percayalah padaku. Benar juga, persik dewa. Kamu melihat sendiri persik dewa itu tiba-tiba muncul di tanganku kan? Itu diberikan kepadaku oleh Ludong Bin. Buah persik itu memang muncul secara tiba-tiba. Tapi kalau kamu bilang punya grup obrolan para dewa, aku masih tetap tidak bisa mempercayainya. Kalian semua tidak percaya kan? Baiklah, aku akan membuktikannya pada kalian sekarang. Grupnya ada di sini, lihatlah sendiri kalau tidak percaya. Tunggu dulu, di mana grupku? Lalu kemana perginya Sun Wukong dan Taisang Laojun milikku? Kau sebegitu tidak mau mengakui malam indah yang kita lalui bersama, Yang Chen sayang? Astaga, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa grup WeChat Dewa tiba-tiba menghilang? Yang Chen, biarpun kau sering tebar pesona di mana-mana, sekarang kau malah membohongiku dengan sulap. Apa itu grup WeChat Dewa? Bicaramu seolah-olah itu nyata. Aku benar-benar punya grup WeChat Dewa. Kalian lihatlah tubuhku ini. Ini hasil setelah memakan pil pemurni tubuh dari Taisang Laojun. Dengan tubuh yang begitu kuat, pantas saja malam itu kau begitu bertenaga. Yang Chen, kau benar-benar tidak tahu malu. Jimat pemanggil petir. Suyun, kau pernah melihatku memanggil petir. Ini tidak mungkin hanya sekadar trik sulap kan? Mana mungkin aku bersekongkol dengan Chen Linan dan Guo Qiang? Tapi kenyataan bahwa grup WeChat milikmu menghilang, itu juga adalah sebuah fakta. Apakah aku harus mengulang kejadian saat mendapatkan grup WeChat agar bisa masuk kembali ke dalam grup itu? Anda pasti Yang Chen, tabib sakti yang, bukan? Saya Yang Chen, Anda siapa? Wang Jianhao, Tuan Muda Wang. Saya pernah melihatnya di televisi sebelumnya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Wang, di Jingdu. Silakan masuk. Tabib sakti yang, mohon selamatkan ibu saya. Silakan bangun dulu baru bicara. Jika tabib sakti yang tidak setuju, saya tidak akan pernah bangun. Mana mungkin saya seorang tabib sakti? Apakah Anda salah orang? Tidak mungkin salah, tabib sakti Wu. Sendiri yang menjamin Anda. Anda pernah menggunakan sebutir pil ajaib untuk mengobati Direktur Han, yang sekarat bahkan ada tanda-tanda umurnya bertambah panjang. Ternyata orang tua itu membocorkan rahasia saya. Satu-satunya pil ajaib yang tersisa sudah saya jual kepada Direktur Han. Mengapa Anda tidak membelinya dari beliau untuk mengobati penyakitnya? Sejujurnya, setelah Direktur Han merasakan khasiat dari pil ajaib tersebut, beliau sudah memakan butir yang kedua.
Sekarang hanya tabib sakti yang bisa menyelamatkan ibu saya. Dimakan? Dia terlalu tidak sabar. Coba katakan dulu, apa gejala yang dialami ibu Anda? Tabib sakti yang bersedia mengobati ibu saya. Saya bukan seorang dokter hebat, saya hanya memiliki sedikit keberuntungan saja. Ceritakan dulu bagaimana gejala yang dialami ibumu. Gejala orang yang akan pergi selamanya selalu serupa. Dr. Wu, setelah melakukan diagnosis berkata bahwa kondisinya mirip dengan ketua Han waktu itu. Sepertinya usianya hampir habis, dan ini tidak ada hubungannya dengan penyakit. Aku juga tidak tahu apakah buah persik dewa ini bisa menyelamatkannya. Jika dokter yang bersedia membantu, saya bersedia memberikan setengah saham grup uang saya. Setengah dari saham, itu adalah angka yang sangat besar. Tidak menyangka pemuda ini tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya aku tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Apa artinya uang jika dibandingkan dengan ibuku? Sudahlah, Suyun. Aku juga tidak tahu apa khasiatnya. Tapi karena bahkan Dr. Wu pun tidak sanggup, Anda bisa mencobanya dulu. Dokter Yang, apakah ini obatnya? Mengapa bentuknya seperti buah persik? Jika aku bilang ini adalah buah persik dewa milik Dewi Ibu Suri, apakah Anda percaya? Ternyata ini adalah benda ajaib dari kayangan. Saudaraku, sekarang hanya Anda yang sangat mempercayaiku. Buah ini sepertinya bekas gigitan Sun Wukong. Ini bekas gigitanku sendiri. Dokter Yang ternyata sampai menguji obat itu sendiri. Terima kasih atas pemberian obatnya, Dokter Yang. Terima kasih atas pemberian obatnya, Dokter Yang. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa bela diri. Pukul aku. Hah? Apa kalian tidak mengerti ucapanku? Aku menyuruh kalian memukulku. Pukul kepalaku dengan tongkat yang keras. Cepatlah. Nah, baru begini. Aku akan mengulang kejadian ini sekali lagi. Mungkin saja grup WeChat Dewa benar-benar bisa kembali. Mari bertaruh. Ayo. Kaki. Tuan-tuan sekalian, aku hanyalah pengantar makanan. Mana mungkin aku punya uang? Ucapkan dialognya. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan uangnya. Mana keberanian kalian? Bukankah malam itu kalian sangat hebat? Tunjukkan keberanian kalian. Bos, tolong ampuni aku. Mana berani kami memukul Anda. Bos, setelah Anda menendangku terakhir kali, sampai sekarang aku masih merasa mual saat makan. Ini uang 80 juta rupiah. Pilih, ikuti perintahku. Atau aku akan menghajar kalian lagi. Demi uang, hajar. Bos, apakah Anda tidak akan melawan balik? Hahaha. Aku berjanji tidak akan melawan balik. Hahaha. Bos, bagaimana kalau nasi goreng telur ini kamu bawa saja dulu? Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Kamu benar-benar cari masalah. Aduh, kemarilah. Lebih kuat lagi. Sungguh tidak tahu malu. Benar-benar menjijikkan. Permintaan seperti ini belum pernah kudengar seumur hidupku. Apa? Yang Chen, kamu sudah bangun? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Di mana ponselku? Ponsel. Di mana ponselku? Seharusnya tidak begini. Aku baru saja melihatnya. Aku tadi melihat Taisang Laojun sedang berjualan. Aku benar-benar melihatnya. Yang Chen, dokter bilang kepalamu terkena benturan keras. Dan mungkin akan ada masalah kejiwaan. Bagaimana kalau kita pergi ke psikiater saja untuk memeriksanya? Suyun, aku tidak mengalami gangguan jiwa. Orang lain tidak percaya padaku. Apa kau juga tidak percaya padaku? Aku tentu saja percaya padamu. Tapi kau juga sudah lihat kalau grup WeChat itu sudah hilang. Mari kita anggap itu sebagai mimpi. Dan lupakan saja ya. Baiklah. Aku berjanji padamu, kedepannya kita akan menjalani hidup dengan baik. Dan aku tidak akan memikirkan hal itu lagi. Yang Chen, hey, coba lihat apa yang ada di ponselmu.
Hei, benar sekali. Ini adalah grup WeChat Dewa-Dewi milikku. Sun Wukong, Taisang Lao Jun, dan Lu Dongbin. Semuanya ada di sini. Tapi kenapa riwayat obrolannya hilang? Mungkin karena sebelumnya sempat menghilang tiba-tiba dan sekarang baru muncul kembali, jadi semua catatannya ikut terhapus. Ada benarnya juga. Terima kasih ya Hansyu. Bagaimana kau bisa menemukan grup WeChat Dewa-Dewi itu? Aduh. Dewa-Dewi apanya? Itu cuma grup sementara yang kubuat lewat bantuan pertas. Yang Chen, sejak keracunan waktu itu, kondisinya terlihat jauh lebih buruk. Saat ini kita tidak boleh membuatnya tertekan lagi. Tapi terus membohonginya seperti ini juga bukan jalan keluar yang benar. Aku punya sebuah ide. Tapi entah apakah ini akan berhasil. Pergi ke ibu kota, kediaman keluarga Wang. Entah apa yang dikatakan Yang Chen itu benar atau bohong, jika ingin membuktikan keberadaan grup WeChat Dewa, hanya ada satu cara, yaitu pergi ke ibu kota, kediaman keluarga Wang, untuk melihat khasiat buah persik sakti itu. Jadi begitu rupanya. Jika buah persik sakti itu benar-benar menyelamatkan ibu Wang Jianhao, maka grup WeChat itu tentu saja memang ada. Siapkan pesawat, aku ingin pergi ke ibu kota. Apa yang kamu katakan itu benar? Ini benar-benar nyata, Tuan Muda Chen. Semua ini saya dengar dengan telinga saya sendiri. Dasar tidak berguna. Jangankan membereskan Yang Chen saja tidak becus. Sekarang malah mengarang kebohongan seperti ini untuk menipuku. Semuanya benar, Tuan Muda Chen. Dokter yang memeriksa Yang Chen juga mengatakannya, Yang Chen terus memegang ponsel itu dan berbicara sendiri dengan aneh. Sial. Pantas saja, bocah itu sangat sulit dijatuhkan dan punya begitu banyak benda aneh. Ternyata hal konyol seperti ini benar-benar ada di dunia ini. Sebenarnya kita bukan berarti tidak punya cara sama sekali. Apa rencanamu? Katakan. Tuan Muda Chen, begini rencananya. Grup WeChat itu ternyata ada di ponselnya. Kalau Yang Chen bisa memakainya, maka kita juga bisa memakainya. Apa? Maksudmu kita harus merampas ponsel itu? Tepat sekali. Tuan Muda Chen, saya dengar mereka juga akan pergi ke keluarga Wang di ibu kota. Bagaimana menurut Anda? Karena hal menguntungkan ini sudah aku ketahui, maka Yang Chen dan yang lainnya jangan harap bisa mendapatkan keinginan mereka. Siapkan pesawat. Aku juga akan pergi ke ibu kota. Baik, Yang Chen. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa melarikan diri kali ini. Berhenti. Kalian tidak boleh masuk. Saya sudah membuat janji dengan tuan muda kalian. Tolong beritahu beliau bahwa nama saya Yang Chen. Hari ini adalah hari pemakaman Nyonya Besar. Tuan Muda sedang berada di rumah duka. Bagaimana mungkin? Itu kan buah persik dewa. Nyonya Besar tidak mungkin meninggal dunia. Tidak disangka kalian juga tahu tentang buah persik dewa itu. Aku dengar setelah Nyonya Besar makan buah persik dewa itu, kondisinya sama sekali tidak membaik. Beliau meninggal dunia pada malam itu juga. Kondisinya sama sekali tidak membaik dan dia meninggal dunia pada malam itu juga. Itu tidak mungkin. Tidak bisa. Aku harus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Lu Dongbin. Hei, Yang Chen, prioritas utama kita sekarang adalah memeriksa keadaan Wang Jianhao terlebih dahulu. Ah benar, Yang Chen, apapun yang terjadi, kamu harus memberitahu kami apakah grup WeChat Dewa itu benar adanya. Itulah ponsel yang memiliki grup WeChat Dewa. Pasti begitu. Tapi Tuan Muda Chen, kita tidak tahu berapa banyak barang suci pemberian dewa yang masih dimiliki Yang Chen. Bukankah sebaiknya kita merencanakannya dengan lebih matang? Aku ingin melihat seberapa hebat Yang Chen dalam bertarung. Halo Tuan Muda Wang, turut berduka cita ya. Namun Yang Chen, yang menjadi penyebab utama masalah ibumu, sedang berada tepat di depan pintu rumah Anda. Ayo kita pergi. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hari ini. Tangkap dia sekarang. Hentikan. Wang Jianhao, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Wang, Yang Chen bagaimanapun juga adalah penolongmu. Apakah pantas kamu memperlakukannya seperti ini? Penolong? Penolong omong kosong apa? Jika bukan karena dia sembarangan memberi obat, apakah ibuku akan pergi secepat itu? Mungkinkah persik pusaka itu benar-benar tidak berkhasiat? Aku, Wang Jianhao, meskipun seorang anak orang kaya yang berandal, tapi aku tidak mungkin mempermainkan ibu kandungku sendiri. Yang Chen, apakah kamu melihatnya? Ini semua adalah perbuatanmu. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Kamu malah datang menyerahkan diri. Wang Jianhao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Percayalah padaku, persik pusaka itu benar-benar asli. Penipu sepertimu masih berani membohongiku. Hahaha. Tuan Muda Chen, Anda memang sangat hebat. Kali ini Yang Chen benar-benar tidak bisa membela diri lagi. Menyinggung keluarga Wang, sudah cukup untuk menghancurkannya 10 kali. Yang Chen, kamu sudah tamat. Jianhao, aku tanya padamu, apa kau pernah melihat buah persik sebesar itu? Omong kosong saja, patahkan kakinya dulu. Berhenti. Baik, kalian mau berkelahi ya? Aku juga akan menanggung hukuman mereka berdua. Jangan, Yang Chen. Karena kami memilih untuk datang bersamamu, kami sudah siap dengan segala risikonya. Benar.
Pukul saja kami kalau mau memukul. Pukul aku saja. Sandiwara kalian tidak mempan padaku. Lakukan. Berhenti. Tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Kemarilah. AA. Sebenarnya kau ini makhluk apa? Sekarang kau bisa mendengarkan penjelasanku dengan baik kan? Apalagi yang perlu dijelaskan? Kalau bukan karena tabib sakti Wu yang menjaminmu, mana mungkin aku berlutut memohon obat padamu? Inilah kebenaran dari semuanya. Mulai dari pil ajaib untuk menyelamatkan ketuahan sampai buah persik itu, semuanya berasal dari dewa di dalam grup. Itu semua adalah benda keramat yang nyata. Maksudmu dewa di dalam grup ini semuanya nyata? Jika bukan karena pil pemurni tubuh dari Taishang Laojun, bagaimana mungkin aku sebagai manusia biasa memiliki kekuatan seperti ini? Ternyata ada hal yang sangat ajaib seperti ini di dunia ini. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku pun tidak akan mempercayainya. Tapi ibuku memang pergi selamanya karena sakit setelah memakan persik dewa itu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Persik dewa itu diberikan oleh Lu Dongbin kepadaku. Mengenai alasan tepatnya kenapa itu tidak manjur, sepertinya hanya dia yang tahu. Aku akan bertanya kepadanya. Tidak perlu bertanya lagi. Grup WeChat milikmu itu palsu. Bagaimana mungkin itu palsu? Waktu itu grup WeChat itu menghilang. Aku melihatmu tampak sangat putus asa sepanjang hari jadi aku. Yang Chen, ini semua salahku. Marahi saja aku. Kamu juga jangan menyalahkan Han Xiu. Waktu itu dia juga takut kesehatanmu akan menurun jika terus memikirkannya. Makanya dia memikirkan cara ini. Apakah sekarang sudah tidak ada cara lain lagi? Tuan Wang, yang sudah berpulang tidak bisa kembali lagi, mohon terima belasungkawa saya. Karena dulu yang Chen bisa masuk ke grup WeChat Dewa, seharusnya sekarang pasti ada cara untuk masuk lagi. Sejujurnya, saya sudah mencobanya. Saya sudah merekonstruksi suasana dan orang-orangnya, namun tetap tidak berhasil. Kalian pergilah. Saya tidak akan mempersulit kalian lagi. Tuan Wang, mohon terima belasungkawa saya. Tuan Muda, ponsel ini? Buang saja. Jadi ini grup WeChat Dewa? Tidak ada yang spesial juga ternyata? Hei bocah, kemana saja kamu bersembunyi belakangan ini? Rokok Zonghua yang waktu itu sudah aku habiskan sejak lama. Apa ada barang bagus lainnya? Cepat gunakan fitur pindai untuk mengirimnya kepadaku. Sun Wukong? Barang bagus milikmu ini. Ternyata lumayan banyak juga. Lain kali ingat kalau ada barang bagus, kirimkan sedikit padaku dulu. Jangan setiap saat membiarkan Laojun yang untung. Kebetulan belakangan ini ada mainan seru yang bisa kuberikan padamu. Benda apa ini? Suyun, apa yang kamu lakukan? Apa kamu masih tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Kalau bukan karena grup WeChat Dewa menghilang, aku pasti curiga tali jodoh Yue Lao sedang bekerja. Wah, sepertinya sedang asyik sekali ya. Bagaimana kalau aku ikut bergabung? Guo Qiang, kamu benar-benar cari gara-gara. Cepat keluar dari sini. Yang Chen, apa yang membuatmu merasa hebat? Jika tidak ada grup WeChat Dewa, kamu hanyalah orang tidak berguna. Bagaimana kamu bisa tahu? Kenapa? Apa rahasia kecilmu sudah ketahuan olehku? Kamu takut? Hahaha. Suyun, oh Suyun, aku pikir kamu sangat polos. Ternyata kamu hanyalah perempuan rendahan yang mengejar uang. Apa yang kamu bicarakan? Sekarang juga segera keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku mulai bertindak kasar. Ingin aku keluar dari sini? Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya. Kamu benar-benar cari gara-gara. Yang Chen, kamu tidak apa-apa. Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi?